Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit tanggal 17 September 2025 dan berawal dari pernyataan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto tentang akan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian. Ya. Kemudian diawali dengan Presiden menunjuk Jenderal Polisi Purnawirawan Kehormatan Doviri sebagai penasihat ahli Presiden bidang Kamtibmas. Ya, ini sama dengan apa yang sering saya sampaikan kepada beberapa masyarakat bahwa pembisik Presiden di bidang Kamtibmas harus ada. Nah, sekarang sudah ada Pak Doviri, yang mudah-mudahan ini bisa membantu Presiden sehingga tidak setiap saat Presiden harus memanggil Kapolri. Ya, jadi mungkin Kapolri suatu saat ke depan juga tidak perlu lagi ikut rapat-rapat kabinet, ya. Cukup yang menghadiri nanti di situ ada Pak Doviri, ya. Jadi Kapolri seperti zaman Pak Jenderal Awaludin Jamin, Pak Jenderal Anton Sujarwo, Pak Sanusi, dan beberapa Kapolri lainnya yang tidak selalu harus di langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kepolisian, ya. Jadi mungkin sekarang ada konsep transformasi reformasi kepolisian yang di Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit tanggal 17 September 2025 dan berawal dari pernyataan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto tentang akan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian. Ya. Kemudian diawali dengan Presiden menunjuk Jenderal Polisi Purnawirawan Kehormatan Doviri sebagai penasihat ahli Presiden bidang Kamtibmas. Ya. Ya, ini sama dengan apa yang sering saya sampaikan kepada beberapa masyarakat bahwa pembisik Presiden di bidang Kamtibmas harus ada. Nah, sekarang sudah ada Pak Doviri, yang mudah-mudahan ini bisa membantu Presiden sehingga tidak setiap saat Presiden harus memanggil Kapolri. Ya. Jadi mungkin Kapolri suatu saat ke depan juga tidak perlu lagi ikut rapat-rapat kabinet. Ya. Cukup yang menghadiri nanti di situ ada Pak Doviri, ya. Jadi Kapolri seperti zaman Pak Jenderal Awaludin Jamin, Pak Jenderal Anton Sujarwo, Pak Sanusi, dan beberapa Kapolri lainnya yang tidak selalu harus hadir dalam sidang kabinet dipimpin oleh Bapak Presiden. Nah, kalau reformasi kepolisian itu pernah dimulai sejak tahun 1999. Baik reformasi instrumental, kemudian struktural, dan terakhir kultural. Nah, yang paling banyak belum bisa dirasakan oleh masyarakat adalah reformasi kultural, ya, sejak 98. Nah, kemudian tahun 2009 itu hanya merubah organisasi, ya. Nah, sekarang Bapak Presiden ingin mengadakan reformasi kepolisian. Mudah-mudahan Komisi Reformasi Kepolisian tadi sudah dapat kira-kira apa yang benar-benar bisa diharapkan oleh negara dan bangsa terhadap tugas-tugas kepolisian ke depan. Tugas-tugas kepolisian tidak bisa lepas dari Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Berangkat dari pasal 3 bahwa sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Tapi di situ dijelaskan bahwa Polri akan dibantu oleh kepolisian khusus, kemudian penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan 3 Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa ini menurut saya masih
menjadi tanda tanya besar, karena sejak tahun 2015 saat pemerintahan Presiden Pak Jokowi itu aktualisasi dari Pam Swakarsa ini adalah Satpam. Nah, Satpam ini dibentuk dengan peraturan pemerintah atau Perpres. Untuk menjadi anggota Satpam harus mulai pendidikan, dan biaya pendidikan tadi sebesar 9 juta sampai 11,5 juta per orang, dan itu masuk penerimaan negara bukan pajak. Waktu Wakapolrinya Komjen Pol Safrudin, saya sudah purnawirawan, saya bertemu, saya sarankan kalau bisa jangan ada anggaran untuk pendidikan Satpam yang dibeban kepada anggota Satpam. Karena apa? Untuk menjadi anggota Polri itu juga tidak dipungut biaya. Anggota TNI juga tidak dipungut biaya, ASN juga tidak, anggota Parpol juga tidak, apalagi menjadi Presiden Republik Indonesia itu tidak pernah dipungut biaya. Nah, mengapa Satpam dipungut biaya? Itu ketidakadilan. Dan saat Pak Presiden kita menjadi Menhan, beliau membentuk kalau tidak salah bela negara. Pendidikan bela negara gratis. Kenapa pendidikan Satpam berbasis biaya? Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa ditinjau, dan saya berharap Satpam nanti akan mempunyai undang-undang sendiri, sehingga sesuai penjelasan pasal 3 Undang-Undang Kepolisian tadi, bahwa ketiga elemen yang membantu kepolisian tadi, yaitu Polsus, Satpam, dan Pam Swakarsa, itu harus berdasarkan undang-undang yang dimilikinya. Kalau Polsus sudah ada, undang-undang kementerian, PPNS sudah ada, undang-undang kementerian, dan yang Satpam atau Pam Swakarsa ini, ya mudah-mudahan sampai tahun 2029 sudah bisa dilahirkan undang-undang tentang Satpam atau industri security. Kalau Satpam ini sudah menjadi undang-undang, saya yakin di Indonesia akan membuka lapangan kerja baru. Hitungan saya 20 juta Satpam. Ya. Takbir. Kalau 170 juta penduduk Indonesia, 20 juta Satpam. Ya. Itu Satpam bisa tugas di desa-desa untuk menjaga BRI unit desa. Ya kan? Kalau istrinya jadi Satpam, honornya 7,5 juta, suaminya juga di Satpam 10 juta, 17,5 juta. Jadi dana cash yang di tangan keluarga ini yang menjadi Satpam, suami istri 17,5 juta. Masih mempunyai padi, tanam padi, bisa nanam jagung dan sebagainya. Ya, saya rasa rakyat ini akan makmur ke depan nanti. Ya. Nah, mudah-mudahan selain BRI juga ada BNI unit desa nanti, ada Mandiri unit desa, ini lebih bagus nanti ke depan. Nah, untuk kepolisian, yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah di bidang pelayanan dan penegakan hukum. Ya. Nah, pelayanan masyarakat ini harus berangkat dari awal adalah titik penerimaan laporan polisi. Ya. Laporan polisi ini sekarang dibuat di SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan selalu di kantor polisi. Saya sudah mencoba belajar studi banding dengan kepolisian di Jepang juga sudah ada, Amerika juga saya pernah ke sana. Seharusnya pembuatan laporan polisi tidak harus lagi di kantor polisi. Kalau di kantor polisi terbatas, mulai dari Mabes Polri, 38 Polda, ya, kurang lebih 500 Polres, dan kurang lebih 4.500 Polsek. Ya, nggak sampai 6.000. Tapi kalau setiap perwira Polri bisa menerima laporan polisi masyarakat, dimanapun dia bertugas, dimanapun dia berada, berarti titik penerimaan laporan polisi itu bisa mencapai 70.000 titik se-Indonesia. Ya. Nah, ini mungkin yang bagian dari reformasi nanti yang mungkin harus dilaksanakan, ya, atau transformasi reformasi yang sedang disiapkan oleh Pak Kapolri sekarang, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kecepatan quick response polisi terhadap permintaan bantuan oleh masyarakat. Ya.
seharusnya sudah mulai belajar dari 911 di Amerika juga sama, ya kan? Berapa menit polisi bisa datang melayani panggilan masyarakat? Ya. Polisi punya nomor panggilan kontak center 110. Seharusnya di Indonesia 110 ini Polri bisa bekerja sama dengan Telkom. Telkom adalah BUMN, sehingga software atau piranti lunak dan hardware piranti kerasnya disediakan oleh Telkom. Polri hanya membayar sewa untuk software dan hardware tadi, sehingga tidak perlu menyiapkan operator juga. Polisi hanya menerima informasi di mana masyarakat membutuhkan bantuan, diterima oleh operator Telkom, kemudian disampaikan kepada polisi. Mudah-mudahan ini bisa dibangun kembali, karena saat Kapolri dipimpin oleh Pak Jenderal Timur Pradopo, sebetulnya sudah disosialisasikan masalah 110. Yang ketiga adalah bidang penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum tidak lepas dari hukum acara pidana dalam criminal justice system. Ya. Dalam criminal justice system yang sudah ada adalah SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, yaitu mulai dari kejaksaan sampai ke pengadilan. Nah, apakah mungkin nanti dalam komisi reformasi yang dibentuk Bapak Presiden nanti membuat MOU dengan Kementerian Hukum bahwa setiap laporan polisi harus masuk dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ya. Jadi tidak ada lagi laporan polisi dalam bentuk dumas. Laporan polisi adalah laporan yang akan ditindaklanjuti dalam rangka penyidikan. Penyidikan nanti akan berlanjut kepada penuntutan sampai pengadilan, ya, sampai ke lembaga pemasyarakatan. Sehingga setiap orang yang melapor kepada polisi bisa membuka secara online SIPP. Tidak perlu lagi harus datang ke kantor polisi atau meminta yang sekarang dikenal dengan SP2HP. Itu hanya membuang-buang kertas. Ya. Nah, kemudian beberapa peraturan juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Kapolri. Ya kan? Peraturan-peraturan Kapolri yang bertentangan dengan undang-undang. Salah satu contoh yang sering saya sampaikan adalah Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Ya. Jadi di situ sebutkan surat perintah penyelidikan. Apabila dalam penyelidikan tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat dilanjutkan untuk penyidikan pidana, dapat dihentikan. Surat perintah penghentian penyelidikan ini tidak diatur di hukum acara pidana, sehingga tidak ada kepastian hukumnya. Jadi harus dikembalikan pada hukum acara pidana. Setiap laporan polisi, baik itu laporan polisi model A atau model B. Kalau laporan polisi model A adalah dibuat oleh anggota polisi yang datang ke TKP. Kalau model B adalah yang dilaporkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk laporan atau pengaduan sesuai dengan delik aduan sesuai dengan KUHP. Nah, itu dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi. Itu harus diterbitkan SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Setelah diterbitkan SPDP, kemudian ada surat perintah penyelidikan. Nah, penyelidikan ini bagian dari penyidikan, karena penyelidik bertindak atas perintah penyidik. Tidak boleh penyelidik bekerja sendiri dalam penyidikan suatu kasus, baik itu mengirim katakanlah barang bukti ke laboratorium atau undangan klarifikasi. Ya. Undangan klarifikasi ini juga tidak diatur di KUHP. Nah, ini mungkin bisa dipelajari oleh Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Nah, sehingga ini kalau saya katakan perlu back azimuth. Tujuan penyidikan ke depan coba dikembalikan kepada awal dari lahirnya KUHP, supaya tidak keluar menyimpang dari KUHP. Ya, saya juga termasuk yang lain, masyarakat juga harus bangga dengan KUHP, karena hukum acara pidana atau KUHP tadi adalah mendapatkan kepastian hukum. Jadi kalau dalam suatu proses penyidikan nanti tidak ditemukan unsur-unsur pidana, polisi diberikan kewenangan penuh untuk menghentikan penyidikan atau SP3. Nah, SP3 ini juga belum kepastian hukum yang mutlak,
karena belum keputusan vonis hakim. Dia masih bisa digugat asal ada bukti baru atau novum. Ya. Jadi sekali lagi penyidikan ini dan tindak pidana harus back azimuth, kembali lagi ke titik awal di mana KUHP dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Nah, kemudian juga kehadiran polisi di masyarakat, ya, ini kita berharap apa yang dulu pernah dilakukan oleh polisi-polisi tahun 70-an atau mungkin sebelum tahun 70, tahun 80, ya. Polisi selalu hadir di masyarakat dalam bentuk patroli jalan kaki. Di situ polisi bisa komunikasi dengan masyarakat, Dicintai masyarakat. karena kehadiran polisi berseragam itu bagian dari peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009, sudah ada peraturannya. Ya, untuk melaksanakan mencegah terjadinya kejahatan sebagai faktor deterrent. Jadi jangan sampai ada kejahatan, ya kan? Saya sering diskusi dengan beberapa pejabat tinggi lah. Kenapa sekarang patroli jalan kaki tidak ada? Nah, tolong ini dihidupkan kembali. Jangan hanya naik kendaraan berputar-putar menghabiskan bensin. Ya. Di Malaysia saja ada namanya umbrella patrol atau patroli payung. Jadi kendaraan patroli membawa payung, ditaruh di kendaraan, begitu berhenti di satu titik, payung ini berdirikan, diberikan kursi di situ, petugas yang berpatroli berjalan, setelah itu duduk di situ. Ya, sistemnya bisa dikembangkan, ya. Saya yakin lah perwira-perwira polisi yang sekarang yang muda-muda itu kreativitasnya lebih tinggi daripada zaman saya dulu. Ya. Nah, ini sekali lagi mudah-mudahan Amin. Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden nanti, ya, itu segera bekerja ke depan dan transformasi dari reformasi kepolisian tadi menjadi transformasi pelayanan kepolisian yang terbaik atau pelayanan masyarakat terbaik, pelayanan penyidikan yang terbaik, pelayanan dalam penanganan unjuk rasa terbaik dan sebagainya. Ya, semuanya kayak yang terbaik, dan saya yakin polisi Indonesia akan bisa tetap hadir di tengah masyarakat dengan kemampuan yang terbaiknya ke depan. Takbir. Tapi semua itu butuh pengawasan maksimal. Pengawasan dari eksternal dan internal. Makanya titipan saya, ya, melalui forum seperti ini, mudah-mudahan fungsi Propam Polri bisa lebih ditingkatkan dan dipimpin bintang 3. Karena sekarang bintang 3 di fungsi lain masih sudah cukup banyak. Ya, kalau fungsi Propam bintang 3, kalau ada indikasi nanti seorang Kapolri diduga melanggar etik, itu tinggal Kadipropam diberikan pangkat jenderal lokal, dia bisa memeriksa seorang Kapolri. Sehingga sekali lagi anggota Propam tidak perlu berpikir harus berpindah kapan jadi Kapolsek, kapan jadi Kapolres, kapan jadi Kapolda, tidak perlu. Karena sekarang seluruh anggota polisi gajinya sama, tunjangan jabatan sama, ya, tunjangan kinerja sama. Tapi tunjangan operasional ini yang harusnya diberikan khusus, bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan oleh anggota Polri atau tadi khusus Propam itu dibiayai oleh negara. Ya. Tidak perlu nanti ada penyidikan tindak pidana ringan anggarannya sekian, tindak pidana sedang anggaran sekian, tindak pidana berat sekian, nggak perlu. Yang penting didukung oleh anggaran negara dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja sementara dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.